Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian Musholla As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, di waktu yang singkat ini, kita melanjutkan pembahasan tentang masalah al-aqidah, dan insyaallah masih berkaitan seputar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita telah sebutkan tentang wajibnya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita nggak akan bisa mengetahui tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mempelajari kehidupan beliau di dalam sirah beliau. Maka kata beliau di sini, fayambaghi likulli muslim yuridu an yazdada ma'rifatan binabiyyihi wa imanan bihi. Maka sudah sepantasnya bagi setiap muslim yang ingin bertambah pengetahuannya tentang Nabi Muhammad SAW, dan wajib atau sudah seyogianya bagi setiap muslim yang ingin bertambah imannya kepada Nabi Muhammad SAW an yutali'a min siratihi ma tayassar. Maka baginya untuk selalu membaca biografi Nabi Muhammad SAW yang mudah bagi dirinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berdoa, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala minal muttabi'ina li rasulihi batinan wa zahira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua, saya panjenengan semua, termasuk para pengikut Nabi Muhammad SAW, baik secara batin atau secara zahir, wa an yuthabbitana ala dzalika hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua tetap di atas keistiqomahan mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW sampai kita bertemu dengan beliau dan beliau ridho terhadap kita semua selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang kemudian yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah adalah pembahasan yang cukup penting, yaitu tentang hukuk an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah ngerti tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita juga sudah
sudah ngerti konsekuensi mengucapkan syahadat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa konsekuensi kemarin? Berapa ini? 4. Konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ada 4. Pokoknya nggak boleh lupa ini. Jenengan sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, harus ngerti 4 konsekuensi ini dan harus menjalankan 4 konsekuensi ini. Sudah saya sampaikan kemarin. Kemudian kita juga sudah memahami kemarin bahwa juga ada 4 hal yang itu wajib bagi setiap orang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia harus ngerti 4 hal juga. La yasihhu imanul abdi illa bihadhihi arba'ah. Tidak sah keimanan seorang hamba kalau dia tidak mengimani 4 poin yang pada pertemuan yang lalu sudah saya sebutkan. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk pembahasan yang cukup penting, yaitu tentang huququhu ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Hak-hak Nabi Muhammad atas umatnya. Pembahasan kita insya Allah malam hari ini kemungkinan 2 pertemuan kita membahas tentang hak-hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya, atau bahasa lainnya hak-hak Nabi Muhammad atas umatnya itu adalah kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad. Kan hak istri atas suami berarti maksudnya kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istri. Hak suami atas istri maksudnya adalah kewajiban istri yang harus dia lakukan untuk suami. Jadi dibalik. Sama malam hari ini kita akan belajar hak-hak Nabi Muhammad atas umatnya. Maksudnya adalah kewajiban saya, kewajiban panjenengan semua yang harus kita lakukan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ambil nggak urut yang disampaikan oleh beliau, tapi insya Allah saya ambil hal-hal yang terpenting terlebih dahulu karena melihat waktu yang pendek, karena momentumnya juga tepat. Kita sekarang berada di hari apa sekarang ini? Kamis atau Jumat? Jumat. Kita sekarang berada di hari Jumat kalau dengan kalender Hijriah. Kalau pakai kalendernya Masehi, oke, kita masih hari Kamis. Tapi kita sekarang menggunakan kalender Hijriah, maka kita masuk di hari Jumat. Dan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Aktsirus sholata 'alayya fi kulli yaumil jumu'ah." Atau kama qala Nabi SAW, perbanyaklah mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad di setiap hari Jumat. Nah, ini hak yang ingin saya sampaikan. Hak Nabi Muhammad atas umatnya, atau bahasa lainnya adalah kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, as-salatu alaihi, mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan pasti akan sering dengar hal ini minimal tiap hari Jumat, minimal di khutbah yang kedua kalau nggak ngantuk. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Insyaallah bagi yang ngantuk dengar seperti ini langsung mulai. Berarti khutbahnya mau habis ini. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, wallahu ta'ala alam. Semua ibadah itu Allah perintahkan, tapi Allah tidak mengerjakan.
Silahkan jenengan sebutkan ibadah apapun. Contoh dari saya, ibadah sholat. Allah perintahkan kita untuk sholat. Pertanyaannya, apakah Allah mengerjakan sholat? Tidak. Monggo, contoh dari saya sudah sholat. Jenengan sekarang, sambil saya mau nusuk ini air. Ibadah apa lagi? Puasa. Allah perintahkan kita puasa. Apakah Allah puasa? Tidak. Apalagi? Syahadat, ya jelas ya. Allah perintahkan kita syahadat. Apakah Allah sendiri bersyahadat? Tidak. Terakhir, Allah perintahkan kita untuk zakat. Apakah Allah melakukan perbuatan zakat? Cukup hal ini. Seandainya sholawat itu tidak memiliki keutamaan kecuali hanya ini saja, ini sudah cukup. Saya ulangi, seandainya mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW kecuali hanya ini saja, kecuali hanya keutamaan ini. Apa itu keutamaannya? Allah sendiri yang juga melakukan. Selain Allah perintahkan, Allah sendiri melakukan. Cukup hanya ini saja, tidak ada keutamaan yang lain. Maka ini sudah keutamaan yang besar untuk kita semangat mengucapkan sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya izin minum dulu. Bismillah. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lihat ayat yang sering kita dengar. Besok insya Allah kita dengar, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan sesungguhnya para malaikat semuanya mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kabar yang Allah kabarkan bahwa Allah sendiri dan para malaikat semuanya mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad. Habis itu Allah baru perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Maka oleh orang-orang beriman, bersolawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hak Nabi Muhammad yang pertama. Kewajiban kita mengucapkan sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya sampaikan tentang apa yang disampaikan oleh beliau, kapan Ustaz mengucapkan sholawat itu? Mengucapkan sholawat secara asal kapanpun dan dimanapun. Khususnya di hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak. Itu secara asal. Secara asal kita mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad itu kapanpun dan dimanapun. Tapi pada kesempatan yang pendek ini saya ingin sebutkan 3 tempat, 3 momentum, 3 saat yang sangat ditekankan oleh Allah dan sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengucapkan sholawat kepada beliau. Pertama, ya, jadi hak Nabi Muhammad yang pertama adalah mengucapkan sholawat. Kapan mengucapkan sholawat? Kapanpun dan dimana mengucapkan sholawat? Dimanapun. Akan tetapi pada kesempatan yang pendek ini saya sebutkan 3 saat saja, 3 momentum yang sangat ditekankan untuk kita selalu mengucapkan sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hari ini, hari Jemuah. Orang kalangan bilang hari Jemuah. Hari Jumat, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak mengucapkan sholawat. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ada faedah menarik sedikit. Nabi Muhammad bersabda, akthiru, perbanyaklah. Dan beliau tidak menyebutkan nominal, 1000 kah, 100 kah, 20 kah, pokoknya perintahnya adalah diperbanyak. Nah, mungkin timbul pertanyaan, timbul sebuah permasalahan, Ustaz, diperbanyak ini kira-kira nominalnya sampai berapa? Apakah 1000, apakah 100, apakah 10.000? Jawabannya, kata diperbanyak itu relatif.
bagi saya banyak, bagi panjenengan sithik. Bagi panjenengan banyak, bagi saya sithik. Sehingga kata perbanyak itu tidak dimutlakkan dan harus sama semuanya. Dan ini faedah yang saya dapatkan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala tentang memperbanyak mengucapkan sholawat. Pokoknya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita di hari Jumat untuk memperbanyak sholawat. Kata memperbanyak di sini yang menjadi patokan adalah membaca sholawat yang tidak seperti biasanya dalam nominal di hari-hari selain Jumat. Kalau misalkan di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita biasa sholawat, hari Jumat diperbanyak. Sing jadi masalah Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis orang tahu sholawat dan itu sing masalah. Mungkin apa boten? Nggak usah dijawab, hati-hati aja, nggak usah buka aib gitu. Terus kalau Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak pernah sholawat, ya diperbanyak sudah. Perbanyaknya berapa? Sama boleh panjenengan. Ini kebiasaan yang mungkin hilang. Kita bukan orang yang anti sholawat. Bahkan kita seharusnya orang yang paling semangat untuk sholawat. Tanpa an aja udah itu, tanpa diakhiri an. Kita banyak tahlil harusnya tanpa diakhiri an aja udah. Kita juga harusnya banyak sholawat. Wah, ngaku cinta sama Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan memperbanyak untuk mengucapkan atau mengucapkan orang yang dia sukai. Nah, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, yuk harusnya diperbanyak. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Ini yang pertama tentang sholawat. Kapan waktunya? Perbanyak silakan di hari Jumat. Dan di hari Jumat dimulai setelah ba'dal maghrib hari Kamis. Ya, hari ini berarti ini sampai besok sebelum maghrib. Silakan itu. Nanti habis ini pulang sholawat. Mau tidur sholawat. Besok pagi mau berangkat kerja sholawat. Harusnya kita menjadi tokoh, pionir, orang yang katanya mengaku cinta sama Nabi Muhammad, ngaku mengikuti Nabi Muhammad, ngaku sunnah Nabi Muhammad. Maka kita tentunya orang yang paling terdepan memperbanyak mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah hadis. Lihat ini. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, majalasa qaumun majlisan, tidaklah sekelompok orang duduk-duduk. Saya dan jenengan hari ini sedang duduk-duduk ini. Lam yadhkurullaha fi, di duduk-duduk tadi bahasa kerennya nongkrong, bahasa anak mudanya cangkruan, koko-koko. Ternyata mereka semuanya itu duduk-duduk, nggak berzikir kepada Allah, nggak nyebut nama Allah. Walam yusallu ala nabiyihim, dan mereka tidak mengucapkan kepada, dan mereka tidak mengucapkan sholawat kepada Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa imbasnya? Duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong, hanya ngeteh, ngopi, bakar duit, ngomong ngalor ngidul dan seterusnya. Nggak pernah berzikir di majlis tersebut, nggak mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad di majlis tersebut. Apa kata Nabi Muhammad? Illa kana alaihim turrah al-tawrah, maka majlis tersebut telah menjadi sesuatu yang mereka sesalkan di hari kiamat. Nyesal pernah duduk seperti itu. Fa in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafarahum, kata Nabi Muhammad, kalau Allah berkehendak Allah akan azab mereka,
berarti punya potensi duduk-duduk yang tidak berzikir kepada Allah dan tidak mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, punya potensi. Apa potensinya? Diazab oleh Allah. Di telepon, Pak Nindi nongkrong malam Ahad orang nongkrong, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kemudian di tongkrongan yang nggak ada zikir kepada Allah, nggak ada sholawat kepada Nabi Muhammad, tongkrongan tersebut potensi untuk menjadi azab kelak di hari kiamat. Wa insya'a, oke, kata Nabi Muhammad, tapi juga punya potensi. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Berarti Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, lihat ini kata Nabi Muhammad, kalau Allah berkehendak, Allah azab. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Berarti perbuatan itu dosa atau tidak? Saya ulangi, kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah azab. Berarti perbuatan itu perbuatan dosa atau tidak? Dosa. Berarti duduk-duduk yang tidak mengucapkan zikir kepada Allah, yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, ternyata bukan perkara yang remeh, menimbulkan dosa. Kalau Allah berkehendak, ya Allah akan azab mereka. Tapi kalau Allah tidak, kalau Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni mereka. Hadis ini akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasanun. Kemudian dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Al-Albani rahimahullah taala, hadisnya sahih, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen kedua, saat yang kedua yang ditekankan sekali untuk kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah wajib. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan bakhil, pelit, medit orang yang mendengar namaku disebut tapi dia tidak mengucapkan sholawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, momen atau saat yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan sholawat adalah ketika berdoa. Ketika berdoa. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala beliau menyebutkan para ulama sepakat akan dianjurkannya menyisipkan sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam baik sebelum doa ataupun setelah doa. Makanya kalau jenengan biasa doa, mungkin dengar Pak Kiai doa, biasanya habis memuji Allah, alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis itu doa, Allahumma la tada' lana damban fi hadzal maqami illa ghafarta wa la hamman illa farajta. Habis itu sisanya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Tutup pengajiannya. Assalamualaikum. Iya. Ini Imam Nawawi rahimahullah taala menganjurkan, dan bahkan para ulama sepakat akan anjuran menyisipkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal dan di akhir doa. Lihat ini, saya ingin sebutkan ucapan Ali bin Abi Thalib dan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajmain. Ali mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hal ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Dari Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, dan asar ini, ucapan ini dihukumi marfu'. Marfu' itu, ini ucapan Ali, tapi ucapan ini dihukumi marfu'. Dihukumi marfu' itu dihukumi yang mengatakan ini bukan dari Ali langsung, tapi Ali dari Nabi Muhammad SAW. Berarti secara nggak langsung ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hadis
Shahahul Albani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apa isi hadisnya? Beliau mengatakan, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu mahjub itu terhalang, nggak bisa naik ke atas sampai kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa macam-macam, doanya banyak. Ya Allah, saya ingin sehat. Ya Allah, saya ingin punya anak soleh. Ya Allah, hutang saya semoga lunas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ternyata belum mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kata Ali, dari hadis ini hukumnya marfu. Nabi Muhammad bersabda, kullu du'ain mahjub. Doa itu semuanya terhalang. Sampai kapan? Sampai kita mengucapkan sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, beliau mengatakan, kalau ini ucapan hadis ini atau asar ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dan asar ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Umar bin Khattab, inna du'a mawqufun bainas sama'i wal ardh. Sesungguhnya doa itu doa. Ini poin ketiga atau momentum ketiga yang kita sangat dianjurkan untuk mengucapkan sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, di dalam mengucapkan sholawat itu ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Di dalam mengucapkan sholawat itu ada 3 tingkatan. Saya ingin tulis sebentar. Kalau saya tulis, Allah Ta'ala berfirman tadi, ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Oke. Lihat Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Allah perintahkan kita untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad 2 kali. Wahai orang-orang beriman, bersholawatlah kepada beliau 1. Habis itu dan ucapkanlah salam kepada beliau wasallimu taslima 2. Maka di sini kata para ulama, tingkatan orang bersolawat kepada Nabi Muhammad ada 3. Tingkatan pertama, solawat plus salam. Contoh, jenengan dengar Nabi Muhammad disebut di hadapan panjenengan, hukumnya wajib. Terus jenengan bilangnya seperti apa? Bebas. Allahumma sholli wa sallim alaihi boleh, atau sallallahu alaihi wasallam boleh, monggo. Sing penting ada unsur sholawat, ada unsur salam. Ada kan ini? Allahumma sholli wa sallim alaihi ada. Atau yang biasa ya, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, ada dua-duanya. Ini tingkatan paling afdol. Kenapa ini paling afdol? Sesuai dengan yang Allah perintahkan. Karena Allah perintahkannya 2, 1, 2. Yang kedua, sholawat saja. Apa sholawat saja? Misal jenengan mendengar Nabi Muhammad disebut, jenengan mengatakan Allahumma sholli alaihi. Kan banyak itu juga orang yang mengatakan Allahumma sholli alaihi. Nah ini tingkatan yang kedua. Sholli alaihi. Pengalaman ya? Pernah berarti. Yang ketiga, salam saja. Dan ini mungkin jarang, angel juga di lisan. Wasallim alaihi gitu kan, susah juga karena yang terbiasa nomor 1 dan yang terbiasa nomor 2. Dan ini tingkatan mengucapkan sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oke Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita sekarang masuk satu pembahasan saja, ini ternyata tentang sholawat kepada beliau. Kita sekarang masuk faidah, keutamaan, dan ini disebutkan beliau juga, keutamaan orang yang bersolawat kepada beliau. Kita bukan orang yang anti solawat, tapi kita harusnya menjadi orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, karena faidahnya banyak, keutamaannya banyak, luar biasa. Orang yang mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, pertama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man shalla alayya sholatan." Barang siapa mengucapkan sholawat kepada beliau sekali, Allahumma sholli wa sallim alaihi, sekali, sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sholawat kepada orang tadi 10 kali. Kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sekali, maka Allah akan mengucapkan sholawat kepada kita 10 kali. Nah, pertanyaannya, apa maksud Allah bersholawat kepada kita 10 kali? Karena kita telah mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, maksud Allah bersholawat kepada kita karena kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, artinya Allah mengampuni dosa kita, artinya Allah merahmati kita semua. Berarti orang yang mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sekali, berarti dia mendapatkan berapa kali ampunan? 10 kali. Mendapatkan berapa kali kasih sayang dari Allah? 10. Itu maknanya ya. Kemudian yang kedua, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Dalam hadis ini beliau mengatakan, shollu alayya, sholawatlah kalian kepada aku, karena sholawat kalian ini enggak sia-sia. Satu, kalian dapat pahala tadi besar, nanti saya akan sebutkan lagi hadis yang lain. Dan yang kedua, Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk bersolawat kepada beliau, itu enggak sia-sia. Maksudnya bagaimana? Fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Dalam riwayat yang lain, fa inna sholatakum ma'rudatun aliyya, karena sholawat kalian itu akan dipaparkan di hadapan Nabi Muhammad SAW dimanapun kalian berada. Yang orang Amerika, sholawat mereka akan diberikan kepada Nabi Muhammad, ini dipaparkan. Gimana bentuknya, Allah Ta'ala alam. Tapi Allah akan sampaikan, wahai Muhammad, ini sholawat dari fulan, wahai Muhammad, ini sholawat dari fulan. Fa inna sholatakum tablughuni, akan sampai kepada saya dimanapun kalian berada. Gimana? Nabi Muhammad dalam riwayat yang lain, rawahu Ahmad, dan hadis ini dihukumi sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahin, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang tugasnya jalan-jalan. Kayak jenengan senangnya jalan-jalan. Inna lillahi malaikatan sayyahin, sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya jalan-jalan. Fil ard, di atas muka bumi ini. Apa tugasnya? Yablughuni min ummatis salam. Tugas mereka adalah mengantarkan salam dari umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, terakhir terkait fadilah salam atau fadilah sholawat dan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis Ubay bin Ka'ab. Beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, ini ukthiru sholata alaik, wahai Rasulullah, saya ini orang yang sering mengucapkan sholawat kepada panjenengan, sering ya Rasulullah. Fakam aj'alu laka min sholati. Nah, sekarang pertanyaannya, kata Ubay bin Ka'ab, berapa kali, berapa banyak saya harus mengucapkan salam kepada panjenengan di saat saya sedang doa?
Kan tadi Nabi Muhammad menganjurkan untuk ketika berdoa mengucapkan salam. Nah, pertanyaannya Ubay bin Ka'ab, prosentasenya berapa banyak ya Rasulullah? Saya berdoa, prosentase saya mengucapkan sholawat dan salam kepada jenengan itu berapa banyak? Oke, kata Rasulullah SAW, masih karepmu, terserah Anda. Maka kata Ubay bin Ka'ab, ar-rubu ya Rasulullah, kalau gitu seperempat. Kalau saya berdoa, seperempatnya saya isi untuk sholawat kepada jenengan. Apa kata Nabi Muhammad? Masyita. Apa artinya masyita? Karepmu. Fa'in zidda fahuwa khairul lak, kata Nabi Muhammad. Tapi kalau kau tambah, maka itu baik bagimu. Oke, kata Ubay bin Ka'ab, ya sudah kalau seperti itu, an-nisfu ya Rasulullah, setengah ya Rasulullah, setengah doa saya sholawat kepada Anda. Apa jawaban Nabi Muhammad? Masyita, karepmu. Fa'in zidda fahuwa khairul lak. Tapi kalau kau tambah, itu baik bagimu. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Beliau mengatakan fathulutsain ya Rasulullah. Ya, kalau seperti itu 2/3 ya Rasulullah. Dari seperempat naik lagi jadi setengah. Saya kira jadi 2/3 atau mudahnya tolong rapat sih. Apa jawaban Nabi Muhammad? Masyita, karepmu. Fa'in zidda fahuwa khairul lak. Tapi kalau kau tambah, itu lebih baik bagimu. Ya Rasulullah, aj'al kullaha fi sholati atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Ya kalau seperti itu ya Rasulullah, saya jadikan semua doa saya isinya sholawat kepada Anda. Seperempat karep saya, wis tak tambah setengah karepe, telung perapat karepe, saya ingin full. Semua doa saya isinya sholawat. Apa jawaban Nabi Muhammad? Beliau tidak bisa mengatakan masyita lagi. Karena wis mentok, sudah full. Fa'in zidda fahuwa khairul lak, sudah tidak bisa. Kalau kau tambah sudah full. Apa jawaban beliau SAW? Idza tukfa hammaka wa yughfar laka dzambuka. Kalau gitu, kalau kau benar temenan, sholawatmu di doamu itu banyak, prosentasenya 100%, maka kata Nabi Muhammad, sudah ada pas. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, kalau kau jujur seperti itu, kegalauanmu dihapus oleh Allah. Dan yang kedua, dosamu diampuni oleh Allah. Pertama, kegalauannya dihapus. Jadi orang-orang yang senang galau-galau, sitik-sitik galau, berarti kurang sholawat kepada beliau. Sitik-sitik gabut, sitik-sitik galau, sitik-sitik stres, sedikit-sedikit pusing, banyak sholawat. Ini janji Nabi Muhammad, kalau benar engkau memperbanyak sholawat, maka dihapus kegalauannya dan diampuni dosa-dosanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini terkait hak yang pertama. Ternyata satu hak menghabiskan satu pertemuan. Insya Allah pertemuan ke depan kita masuk hak Nabi Muhammad yang kedua, karena di sini Syekh menyebutkan ada 8 hak yang harus kita tunaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang paling penting, karena ini malam Jumat, mumpung di hari Jumat, saya mengajak diri saya pribadi dan panjenengan semua, mari perbanyak sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah memaafkan kesalahan saya dan memaafkan kesalahan panjenengan semuanya, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, Al-Firdaus Al-A'la. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.